kami di sini akan membahas materi pada masa pencerahan, yang dimana masa pencerahan ini membahas latar belakang, tantangan, dan perkembangan mata kuliah, ekumenika, dan sejarah gereja dengan dosen pengampu Dr. Desi Sianipar, Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kami dari Prodi Pendidikan Agama Kristen. Oke, baik, di sini kami akan membahas ada beberapa materi. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada asal kata pencerahan, yang ketiga ada kisah pencerahan, yang keempat ada gereja Protestan Roma, yang kelima ada gereja Katolik Roma, yang keenam ada gereja Belanda, yang ketujuh ada tantangan dan perkembangan, yang berikutnya ada kesimpulan, refleksi, dan sumber referensi. Oke, baik. Pertama-tama di sini akan membahas asal kata pencerahan itu, atau dapat dikatakan pengertian kata pencerahan. Nah, jadi kata pencerahan ini dalam sejarah gereja ini merujuk yaitu pada suatu proses yang dimana masa gereja Kristen mengalami pembaharuan pemikiran dan keterbukaan dengan tujuan memperkuat persatuan, dialog, dan kerjasama lintas denominasi setiap gereja. Nah, sambil tetap menghormati keragaman tradisi teologis. Pencerahan ini adalah suatu proses yang berkelanjutan dalam sejarah gereja yang mencerminkan komitmen gereja untuk memperbarui gereja tersebut, yaitu mengatasi perpecahan dan menjawab tantangan zaman dengan semangat dialog dan persatuan gereja. Oke, yang berikutnya kita akan masuk dalam latar belakang. Nah, yang dimana gereja ini mengalami perubahan yang sangat mendalam, di mana pencerahan ini juga berlangsung pada abad ke-17 dan 18 yang ditandai dengan penekanan pada rasionalitas, empirisme, dan kebebasan berpikir. Nah, di mana gereja ini dihadapkan pada tantangan yang serius dari ide-ide para teologis. Jadi banyak juga teologis ini mulai merumuskan ajaran mereka dengan lebih kritis, yang mengandalkan akal dan budi daripada hanya wahyu. Dalam cara orang memahami iman, di mana beberapa orang memilih untuk menafsirkan Alkitab secara simbolis daripada harfiah, yang dapat dikatakan di sisi lain juga yaitu mencerminkan munculnya kelompok-kelompok yang berusaha menjaga keaslian ajaran dan praktik gereja tersebut. Nah, jadi dalam konteks ini kita melihat itu ada berbagai banyak lahirnya gerakan kebangkitan dan denominasi gereja yang baru yang bertujuan untuk memperbarui iman dan menjawab kebutuhan spiritual di tengah perubahan sosial masa kini, yang dimana masa pencerahan ini itu membawa banyak sekali perubahan bagi gereja, terutama mereka harus beradaptasi dengan perkembangan zaman serta mempertimbangkan bagaimana tradisi dan inovasi gereja ini bisa berjalan berdampingan tanpa adanya ketidakseimbangan Nah, dimana penting sekali juga gereja ini mempengaruhi teologi, tetapi juga harus menghubungkan gereja dengan masyarakat yang semakin kritis terhadap otoritas. Berikut adalah mengenai gereja pada masa pencerahan dari sudut pandang sejarah dan pengaruhnya terhadap gereja-gereja, termasuk gereja Katolik Roma dan gereja Protestan. Yang pertama adalah asal pencerahan. Pencerahan ini yang bermula pada abad ke-17 dan puncaknya yang terjadi pada abad ke-18. Pencerahan ini merupakan sebuah gerakan intelektual yang menekankan penggunaan akal budi manusia sebagai dasar untuk memahami dunia. Jadi gerakan ini bermula dari semangat Renaissance yang mengutamakan kebebasan individu dan rasionalitas. Nah, pada saat yang sama terjadi penemuan ilmiah seperti teori heliosentris dan dari Kopernikus dan hukum gravitasi dari Newton
yang mengguncang pandangan dunia tradisional yang dipegang oleh gereja. Banyak banget cendekiawan mulai melepaskan dari dogma gereja yang berpaling kepada pengetahuan ilmiah dan juga pemikiran rasional sebagai pedoman. Yang kedua adalah wujud pencerahan. Nah, pencerahan ini sering diidentikan dengan kepercayaan yang mutlak terhadap akal budi manusia. Nah, menurut para filsuf, yang pertama adalah filsuf Kant. Menurut dia adalah pencerahan adalah proses keluar dari keadaan ketidakmatangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan yang menggunakan akal sendiri tanpa bimbingan dari pihak lain. Meskipun demikian, banyak banget orang yang tidak sepenuhnya menolak wahyu ataupun agama. Namun agama itu dianggap sebagai tidak lagi sebagai otoritas utama. Nah, dan juga banyak banget penganut pencerahan berusaha mencari agama yang berbasis pada akal, yang tidak dijelaskan secara rasional, yaitu agama kodrati, yang lebih menekankan pada moralitas dan kebajikan yang bersumber dari akal manusia. Yang ketiga adalah pencerahan agama, yang berkembang selama pencerahan lebih menekankan pada konsep agama kodrati, yang menggantikan ajaran agama tradisional yang dianggap tidak rasional. Nah, Tuhan ini menganggap sebagai pencipta yang menetapkan hukum Allah, tetapi tidak lagi campur tangan dalam urusan manusia. Aliran deisme yang menganggap Tuhan sebagai pencipta dan yang kemudian meninggalkan dunia berkembang pesat. Dan Yesus dihormati sebagai guru moral, namun bukan sebagai juru selamat dari mereka dalam pengertian Kristen tradisional. Yang keempat adalah reaksi gereja terhadap pencerahan. Nah, pada masa pencerahan, gereja Kristen ini, terutama pada gereja Katolik, menghadapi tantangan besar dari gerakan intelektual tersebut. Banyak banget nih orang-orang Kristen yang tergoda untuk mengikuti paham pencerahan yang menganggap bahwa akal budi manusia ini adalah kunci utama untuk memahami kebenaran. Gereja, terutama kalangan teolog konservatif, berusaha untuk mempertahankan ajaran-ajaran tradisional dan menegakkan kebenaran wahyu melalui Alkitab. Namun, banyak juga teolog yang menghadapi kesulitan ketika mereka mencoba menyelaraskan wahyu Tuhan dengan tuntutan akal budi yang rasional. Jadi, hal ini menyebabkan polarisasi di dalam gereja dan ketidakmampuan untuk menanggapi perubahan zaman dengan efektif. Selanjutnya yang kelima adalah gereja Katolik dan pencerahan. Nah, secara internal, gereja Katolik Roma ini juga tidak banyak terpengaruh oleh pencerahan secara teologis, tetapi secara lahirlah gereja ini sangat terguncang gitu. Lahirnya gereja ini sangat terguncang, terutama pada hal politik dan kekuasaan. Banyak juga negara-negara yang mulai melepaskan diri dari pengaruh gereja, terutama setelah revolusi Prancis, yang menyebabkan banyak gereja yang dihancurkan dan digantikan dengan pesta akal budi, yaitu Ordo Yesuit, yang sangat berpengaruh dalam gereja Katolik dan diubarkan pada tahun 1773 karena dianggap menghambat kemajuan dan berpolitik dalam mempertahankan kekuasaan gereja. Meskipun demikian, setelah revolusi Prancis dan juga era Napoleon, gereja Katolik ini kembali mendapat beberapa perlindungan dari konsolidasi politik, meskipun posisinya sudah jauh berkurang. Yang keenam adalah gereja Protestan dan pencerahan. Jadi di kalangan gereja Protestan, pencerahan itu diterima dan lebih terbuka gitu. Nah, terutama oleh kalangan terpelajar yang melihatnya sebagai kesempatan untuk memperbaharui agama. Namun, sebagian besar gereja Protestan juga kesulitan untuk menyelaraskan ajaran tradisional dengan pemikiran radisional yang diusung oleh pencerahan. Gereja Protestan ini juga cenderung lebih fleksibel dalam menanggapi perubahan ini, meskipun mereka itu tetap berusaha gitu mempertahankan fondasi ajaran pada Alkitab tersebut. Yang ketujuh adalah gereja Belanda dan pencerahan.
Di Belanda yang dikenal dengan toleransi agama yang lebih besar dan juga pencerahan mereka itu berkembang lebih cepat. Nah, gereja-gereja di Belanda ini mulai mengalami perubahan besar yang banyak di pemimpin gereja yang berusaha untuk menjaga mereka agar pencerahan itu tidak merusak ajaran gereja. Meskipun demikian, tantangan-tantangan mereka itu besar dan datang dari pengaruh luar, terutama dari negara Prancis, yang menyebabkan pergeseran dalam pemikiran agama dan juga teologi Belanda. Jadi, secara keseluruhan adalah pencerahan ini memberikan dampak besar terhadap kehidupan rohani dan politik Eropa. Jadi gereja ini juga menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mengharuskan mereka untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dan juga gereja Katolik, gereja Protestan, dan juga berbagai bentuk agama lainnya dihadapkan pada dilema antara mempertahankan ajaran tradisional mereka ataupun beradaptasi dengan pemikiran tradisional yang berkembang pada masa pencerahan. Berikut gereja Protestan dan pencerahan. Di masa lalu gereja memiliki sikap yang ikut mendorong munculnya era pencerahan, ya, sebuah masa di mana manusia mulai mengutamakan akal budi dan kebebasan berpikir. Gereja ini seharusnya mengakui kesalahannya dan bertobat kembali dan berpegang pada firman Tuhan dan Injil Kristus. Tugas utama gereja ini adalah untuk menyerukan pertobatan baik kepada dirinya sendiri maupun kepada dunia. Dan selama bertahun-tahun gereja memberikan ruang bagi akal budi di samping Alkitab, sehingga gereja kesulitan untuk mengkritik dasar-dasar pencerahan. Banyak teolog mencoba mempertahankan kebenaran wahyu Allah di hadapan argumen-argumen logis. Tetapi semakin mereka mencoba, semakin jelas bahwa Alkitab memang mengandung hal-hal yang sulit dipahami dengan akal manusia. Alkitab seringkali ditulis dengan bahasa sederhana yang disesuaikan dengan pembaca Yahudi zaman dulu, ya. Dan pencerahan membuat pengajaran gereja cenderung moralistis dan rasionalistis, sehingga gereja mulai lupa pada inti utama Alkitab. Dosa dan rahmat baru pada abad ke-18, para teolog mulai serius mempelajari sejarah Alkitab dan gereja. Penyelidikan ini munculkan beberapa argumen terhadap keahlian Alkitab dan gereja, tetapi pada akhirnya menegaskan keagungan ilahi Alkitab dan gereja Kristus. Yang berikut gereja Katolik Roma dan pencerahan. Dibandingkan gereja Protestan, gereja Katolik Roma ini kurang terpengaruh oleh pencerahan secara spiritual. Namun pada masa itu gereja politik puas hampir hilang sepenuhnya, dan di negara-negara Katolik seperti Australia kekuasaan gereja menurun drastis. Salah satu dampak besar pencerahan bagi gereja Katolik adalah pemburuan Ordo Yesuit pada tahun 1773 oleh Paus Clemens ke-14. Ordo ini sering dikritik karena mempertahankan takhayul, mendukung kekuasaan Paus, menolak kemajuan, dan terlibat dalam politik. Pemburuan ini terjadi karena dianggap membahayakan stabilitas negara di seberang beberapa tempat seperti Portugal, Spanyol, Prancis, dan Italia Utara. Revolusi Prancis juga mengguncang gereja Katolik. Kekayaan gereja disita dan para rohaniawan dijadikan pegawai negeri. Di bawah Kaisar Napoleon, posisi gereja mulai membaik. Salah satu perubahan politik dari era ini adalah penghapusan aturan yang membatasi agama berdasarkan wilayah, terutama di Jerman. Meski gereja kehilangan kekuasaan politiknya secara spiritual, hal ini menjadi keuntungan karena posisinya di masyarakat menjadi lebih murni dan sesuai dengan misinya. Kita masuk ke gereja Belanda dan pencerahan. Di tanah Belanda, pencerahan bertumbuh cepat karena hidup rohani di sana sudah lama dipengaruhi oleh pandangan-pandangan dan cita-cita libertine.
pada abad yang ke-18 ialah antara Petrus dan Hofstede di Rotterdam, seorang pembela kepercayaan Ortodoks. Hofstede juga menaruh minat istimewa terhadap pengkabaran Injil di Indonesia. Ia juga berusaha menjauhkan pengaruh pencerahan dari gereja, bukan toleransi, melainkan kebenaran yang harus berkuasa dalam gereja Kristus. Tetapi pada umumnya hidup gereja makin lama makin kehilangan semangatnya. Namun pada tahun 1795 Revolusi Prancis membanjiri juga negeri Belanda, lalu membongkar masyarakat dan gereja. Golongan radikal membenci gereja karena sikapnya yang tidak tahu sabar terhadap orang yang berpikiran lain, dan karena segala keuntungan dan hak istimewa yang ada padanya. Mulai saat itu gereja kehilangan kedudukan dan kuasanya yang resmi dalam masyarakat, sebab sudah lama gereja bersandar pada pimpinan negara selama kedudukan Belanda oleh Prancis, mula-mula di bawah Republik, kemudian di bawah pemerintah Napoleon pada tahun 1795 sampai kalahnya Napoleon pada tahun 1813. Maka pendirian gereja tidak dapat dipuji karena sudah terlalu lemah disebabkan pengaruh pencerahan selama abad ke-18, dan kemudian pada abad yang ke-19 gereja bangun dan kembali berdiri lagi. Nah, teman-teman, di sini kita akan melihat tantangan dan juga perkembangan pada masa pencerahan. Yang pertama, kita akan melihat tantangannya. Jadi pada masa itu gereja menghadapi banyak tantangan yang mengancam posisi dan juga otoritasnya di tengah-tengah masyarakat Eropa. Nah, gerakan ini tuh membawa suatu perubahan besar dalam pemikiran, ilmu pengetahuan, dan juga pandangan terhadap kebebasan individu yang secara langsung atau tidak langsung di situ menentang suatu kekuasaan gereja. Nah, jadi kita akan melihat tantangan yang pertama, yaitu kritik terhadap otoritas gereja. Jadi pada masa itu para pemikir pencerahan mendorong masyarakat untuk lebih mengandalkan akal dan juga berpikir secara rasional. Yang berarti di sini mempertanyakan banyak ajaran dan juga praktik yang diterima begitu saja selama berabad-abad. Nah, gereja yang sebelumnya memiliki otoritas yang absolut atas suatu moralitas dan pengetahuan mulai dikritik karena dianggap terlalu mengontrol suatu kehidupan individu pada masa itu. Tokoh-tokoh menekankan pentingnya suatu kebebasan berpikir dan kebebasan individu, serta menentang dogma yang dianggap membatasi kebebasan tersebut. Nah, akibatnya gereja di situ pun menghadapi suatu gelombang kritik yang menuntutnya mengurangi perannya sebagai pengontrol dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya yang kita melihat yang kedua, yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan konflik dengan ajaran agama. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan seringkali di sini bertentangan dengan ajaran gereja. Nah, contohnya di sini tuh gagasan bahwa bumi bukan pusat alam semesta, teori heliosentris, bertentangan dengan pandangan geosentris yang selama ini didukung oleh gereja. Jadi gereja tuh merasa terancam oleh temuan ini karena menganggapnya bertentangan dengan ajaran mereka, ajaran yang mereka sampaikan pada masa itu. Nah, gereja bahkan di sini mengancam dan juga menghukum beberapa ilmuwan yang dianggap menyebarkan pandangan yang bertentangan dengan doktrin mereka. Selanjutnya kita melihat yang ketiga, yaitu desakan untuk kebebasan beragama. Pada masa pencerahan, situ menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih keyakinan mereka sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun, termasuk di sini gereja. Nah, sebelumnya gereja memiliki kontrol yang ketat atas agama yang dianut oleh masyarakat dan banyak negara, bukan hanya memiliki satu agama resmi yang dipaksakan kepada rakyat. Pemikiran pencerahan tersebut pun membuat suatu masyarakat tuh mulai menuntut suatu kebebasan dalam memilih keyakinan dan juga praktik keagamaan mereka, yang berarti mengurangi suatu kontrol gereja terhadap kehidupan keagamaan masyarakat. Selanjutnya kita melihat yang keempat, penurunan pengaruh gereja dalam politik. Nah, jadi pada masa itu
gereja tidak hanya berperan dalam hal keagamaan, tetapi juga dalam urusan politik, termasuk dalam pemerintahan, penetapan hukum, dan penentuan kebijakan negara. Namun, pencerahan memperkenalkan gagasan pemisah antara agama dan juga negara. Nah, pandangan ini tuh secara langsung mengurangi pengaruh gereja dalam mengambil suatu keputusan politik. Karena banyak yang mulai mendukung negara yang lebih netral dan tidak mendasarkan kebijakan pada keyakinan agama tertentu. Selanjutnya kita melihat yang kelima, yaitu kritik terhadap dogma dan juga takyul. Nah, pada masa pencerahan menolak segala bentuk keyakinan yang tidak dapat dibuktikan secara rasional, termasuk sini tahyul dan beberapa doktrin yang diajarkan gereja. Para pemikir pencerahan di situ pun berpendapat bahwa manusia itu seharusnya mengandalkan akal dan bukti bahwa bukan pada suatu kepercayaan atau dogma yang tidak diuji kebenarannya. Nah, jadi akibatnya di sini banyak orang mulai mempertanyakan doktrin-doktrin agama yang mereka anggap tidak memiliki dasar logis atau ilmiah, yang menurunkan suatu kewibawaan gereja di kalangan masyarakat terdidik. Selanjutnya yang keenam yaitu munculnya gerakan deisme dan agnostisisme. Pencerahan juga di sini memperkenalkan suatu konsep baru dalam teologi seperti deisme yang berpendapat bahwa Tuhan itu menciptakan alam semesta, tapi tidak turut campur tangan dalam kehidupannya. Nah, ini berbeda dari ajaran gereja yang mengajarkan bahwa Tuhan secara aktif berperan dalam kehidupan umat manusia. Nah, selain itu muncul juga suatu pandangan agnostik yang meragukan keberadaan Tuhan atau tidak yakin bahwa Tuhan bisa dipahami. Kedua pandangan ini tuh populer di kalangan intelektual pada masa itu dan memperlemah pandangan tradisional gereja tentang hubungan Tuhan dengan manusia. Nah, jadi teman-teman, singkatnya di sini, gereja itu menghadapi masa yang sangat sulit pada masa pencerahan karena gelombang titik atau kritik terhadap otoritas dan ajarannya, perkembangan ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan doktrin mereka, tuntutan akan kebebasan beragama, dan gagasan baru dalam politik dan teologi. Semua ini secara bertahap mengurangi suatu pengaruh gereja dalam kehidupan sosial, politik, dan juga ilmiah, serta membuka jalan bagi lahirnya masyarakat yang lebih sekuler di mana kebebasan berpikir dan hak individu itu lebih dihargai. Selanjutnya kita melihat perkembangannya, reformasi dan pembaruan internal. Dalam merespon kritik dan juga tekanan dari pemikir pencerahan, beberapa bagian dalam gereja di sini mulai melakukan reformasi. Ada upaya untuk mengatasi korupsi, meningkatkan pendidikan rohani, dan memperbaiki praktik-praktik gerejawi agar lebih relevan dengan masyarakat. Selanjutnya yang kedua yaitu dialog awal dengan ilmu pengetahuan. Nah, meskipun awalnya menolak banyak ide pencerahan, gereja di sini pun kemudian mulai menyadari pentingnya berdialog dengan pemikiran ilmiah. Ini terlihat dalam suatu upaya melanjutkan untuk mencari titik temu antara iman dan juga sains, serta menyelaraskan suatu teologi dengan suatu pengetahuan yang baru. Selanjutnya yang ketiga yaitu munculnya teologi modern. Nah, jadi beberapa teologi mulai berupaya menjembatani agama dan juga filsafat pencerahan. Mereka di sini menunjukkan bahwa iman dan juga nalar itu dapat saling mendukung, seperti yang dicontohkan oleh pemikir seperti Immanuel yang mencoba memahami batasan-batasan nalar dan agama. Selanjutnya yaitu ada gerakan kebangkitan spiritual. Jadi beberapa wilayah ini mengalami kebangkitan spiritual dalam bentuk gerakan pietisme yang menekankan pengalaman pribadi dalam beragama dan pendekatan yang lebih emosional.
Nah, ini itu menandakan suatu pergeseran dari agama yang formal ke institusional, ke penghayatan yang lebih personal dan mendalam. Jadi secara keseluruhan, masa pencerahan ini menjadi periode yang penting yang memaksa gereja untuk dapat beradaptasi dan juga melakukan introspeksi. Nah, tantangan-tantangan tersebut pun mengarah pada suatu perubahan dalam cara gereja dapat berhubungan dengan ilmu pengetahuan, masyarakat, dan pengikutnya, serta mendorong modernisasi teologi dan juga praktik keagamaan. Oke, baiklah, di sini saya akan merefleksikan hasil materi kami, yaitu di sini materi ini memberikan wawasan tentang bagaimana pencerahan mengubah pandangan dunia, khususnya yaitu terkait dengan peran gereja dalam kehidupan sosial ini. Politik dan keagamaan mengajarkan pencerahan kita untuk berpikir kritis, untuk menghargai kebebasan individu, dan untuk mempertanyakan otoritas yang ada, sekaligus memotivasi kita untuk terus mencari kebenaran melalui rasio dan ilmu pengetahuan. Meskipun gereja dan agama menghadapi tantangan besar, mereka juga beradaptasi dengan perubahan zaman, membangun pemahaman baru yang relevan dengan kondisi sosial dan ilmu yang berkembang. Nah, di sini adalah pelajaran yang sangat relevan bagi masyarakat kontemporer terus berkembang, di mana pemikiran rasional dan kebebasan berpikir terus diuji dan dihargai. Baik di sini. Baiklah, kita masuk ke kesimpulan masa pencerahan abad ke-17 dan 18 membawa banyak perubahan besar, terutama dalam cara masyarakat memandang akal sehat, ilmu pengetahuan, dan kebebasan individu. Gereja Katolik dan Protestan kehilangan sebagian pengaruhnya karena banyak ajaran dan tradisi mulai dipertanyakan. Para pemikir seperti Voltaire dan John Locke mengkritik dogma agama, sedangkan ilmuwan seperti Galileo dan Newton menunjukkan bahwa alam semesta bisa dijelaskan dengan hukum dan tanpa perlu campur tangan dari supranatural. Sekularisme juga semakin kuat. Misalkan, agama dari urusan pemerintahan. Gereja pun tak lagi memegang kendali penuh atas moral dan kebijakan negara. Meski begitu, gereja berusaha beradaptasi, seperti dengan memperbaharui pendekatan teologi, pendukung kebangkitan spiritual, dan mencari harmoni antara iman dan rasionalitas. Nah, masa pencerahan memaksa gereja untuk berbenah dan menyesuaikan diri dengan dunia yang semakin mengutamakan kebebasan berpikir dan ilmu pengetahuan, sekaligus membuka jalan bagi masyarakat modern yang lebih sekuler.